Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kaidah fiqhiyah bagian yang kedua dari mabadi awaliyah. Pada pertemuan yang ke-19, pada bagian yang ke-19 kita sudah menjelaskan tentang ke-17 ya. Pada pertemuan ke-17 kita sudah menjelaskan tentang al-hajatu qad tunazzalu manzilatat darurah. Jadi kebutuhan itu menempati posisi darurat. Jadi terkadang menempati posisi darurat. Itu bagian kaidah yang ke 16 ya. Ke-17. Nah, sekarang kaidah ke-17, ke-18. Al-qaidatu al-thaminata asyar, kaidah yang ke-18. Idza ta'arada mafsadatani ru'iyya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jadi idza ta'arada, jika berlawanan mafsadatani, dua mafsadat, ru'iyya maka dijaga a'dhamuhuma, apa yang paling besar daripada dua mafsadat tersebut, doron apanya, bahayanya, birtikabi akhafiha, dengan cara melaksanakan yang paling ringan daripada kedua madarat yang bahaya tersebut. Alhasil, jika ada dua mafsadat yang bertentangan, maka yang lebih diperhatikan adalah perkara yang paling besar bahayanya, dengan cara menjalankan perkara yang lebih sedikit bahayanya. Ini kaidahnya. Al-amthilah, contoh-contoh ya. Ini contoh. Minha, dari contoh-contoh di atas. Yajuzu syaqqu batnil mayyiti idza kana fi batnihi waladun turja hayatuhu. Yajuzu, boleh, apa, syaqqu batnil mayyiti, membelah perut jenazah. Idza kana fi batnihi, jika memang di dalam perut si jenazah tersebut waladun, ada anak, turja hayatuhu, yang memang masih diharapkan hidupnya. Jadi boleh membelah perut orang mati jika dalam perutnya itu ada seorang anak yang diharapkan memang masih hidup. Boleh, ini hukumnya. Memang mafsadat, memang tidak boleh kita mengganggu gugat orang yang sudah mati. Akan tetapi dikarenakan memang ada kepentingan lain berupa ada harapan ada anak yang masih hidup, maka diambil madarat yang lebih besar, yaitu diambil madarat yang lebih ringan, yaitu membelah perut orang yang mati tadi, daripada nyawa meninggal begitu. Berarti ngambil yang paling minim resikonya. Jadi di antara dua mafsadat ini kan resikonya besar semuanya, tapi diambil yang paling minimal gitu, birtikabi akhafiyah. Itu yang pertama. Minha, dari kaidah, la yajuzu syurbil khamri, tidak boleh meminum arak, wal maisiri, dan tidak boleh juga berjudi, li anna dararahuma, karena kemadaratan keduanya itu a'dhamu binaf'ihima, lebih banyak daripada kemanfaatan dari keduanya. Jadi tidak boleh meminum khamar dan berjudi karena memang madaratnya, bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Memang ada manfaat, ada. Misalkan judi dapat untung, atau misalkan khamar bisa menghangatkan badan, misalkan begitu. Akan tetapi karena kemudaratan yang lebih bahaya, gitu ya, maka lebih baik tinggalkan, maka jadi haram hukumnya ya, gitu. Jadi la yajuzu syurbil khamri wal maisir li anna dararahuma a'dhamu min naf'ihima. Ini sesuai dengan kaidah. Ya. Yang paling ringan adalah yang meninggalkannya. Sesuai dengan kaidah. Jadi darar, li anna dararahuma a'dhamu min
naf'ihima. Minha dari amsilah syuri'a fid din al-qisas wal hudud wa qitalu qati'it tariq. Disyariatkan fid din dalam agama apa yang disyariatkan al-qisas hud had ya hudud wa qitalu qati'it tariq dan membunuh orang yang menjegal, menjadi begal, yang membegal, jadi perampok ya. Ini sama ya. Ini masuk dalam kaidah idza ta'arada mafsadatani ruhiya a'dhahuma dararan. Minha dari amsilah yajuzu lil mudarri akhdhu ta'amil ghair qahran. Minha dari amsilah yajuzu boleh lil mudarri bagi orang yang darurat, bagi orang yang terpaksa atau terdesak, akhdhu ta'amil ghair mengambil makan orang lain qahran secara paksa. Boleh ini hukumnya. Tapi sekali lagi itu mumtar ya. Karena yang dijaga adalah ini lebih ringan bahayanya daripada meninggal gitu. Nah, terus yajuzu qat'u sajaratil ghair idza hasala fi hawa'i dari. Boleh memotong dahan pohon orang lain idza hasala fi hawaihi jika dahan itu hasil fi hawaihi dalam langit atau dalam udara orang yang memang fi hawai darihi pada udara rumahnya. Jadi boleh ya, misalkan ada dahan tetangga masuk ke rumah kita, dipotong sama kita ya. Jadi karena dia berada di area rumah kita, di hawai dari itu area rumah ya, rumah kita, maka boleh memotong. Ini masuk dalam kaidah tadi. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan. Minha dari amsilah law wajada al-mudarru maitatan wa ta'amun ghaibun. Ketika seseorang yang sedang terdesak menemukan bangkai sementara tidak ada makanan, fal asahu maka menurut kaul sahih annahu ya'kulul mait, bahwa sisi mudar ini boleh memakan bangkai karena sesungguhnya bangkai itu mubahatun binnas wa ta'amul ghair bil ijtihad. Karena dasar memakan bangkai dengan alasan terpaksa itu dibolehkan binasi, ditunjukkan melalui nas Al-Quran, Sunnah. Sementara tidak bolehnya memakan harta orang lain, memakan orang lain itu bil ijtihad, ditetapkan melalui ijtihad. Jelas ya, ini semuanya jelas. Ini adalah kaidah yang ke-18. Al-qaidatu tasi'ata asyara, kaidah yang ke-19. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasidi, menolak kerusakan itu muqaddamun, lebih diutamakan ala jalbil masalih, daripada menarik kemaslahatan. Al-amsilah, contoh-contoh. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaki masnunatun. Jadi berlebih-lebihan di dalam madmadah, berkumur, wal istinsyaki, dan menghirup air ke hidung, itu masnunatun, sunnah hukumnya. Tapi waktu kurahu lisoimi, tapi ini dimakruhkan lisoimi bagi orang yang puasa, karena hifdzan, menjaga lisomi bagi puasa, min ayyaturqa ilaihil mubtilu, dari datang padanya perkara yang membatalkan. Jadi berlebih-lebihan dalam berkumur, istinsyak, hukumnya sunnah. Jadi makruh ya, makruh bagi orang yang berpuasa, kalau yang puasa ya maksudnya, supaya menjaga puasanya dari sesuatu yang membatalkan. Minha dari amsilah tahlilu sya'ri sunatun, menyela-nyela rambut itu sunatun, sunnah hukumnya dalam bersuci, maksudnya fi taharah, dalam bersuci. Tapi wa yukrahu, dan dimakruhkan filil muhrimi, bagi orang yang mahram, bagi orang yang ihram.
Jadi kalau ihram kan nggak boleh ya mencukur rambut gitu ya, nggak boleh memotong kuku, nggak boleh. Karena apa? Hifdhan, karena menjaga min suquti sya'rihi, dari jatuh gugur atau rambutnya, rontok rambutnya. Jaga ya, sedikit aja. Itu bagian nomor itu ya. Nomor 2. Sumiha, ditolerir atau dibolehkan fitar ba'dil wajibati, dalam meninggalkan sebagian perkara yang wajib, bi adna masyaqatin, dengan masyaqat yang paling ringan, kal qiyami, seperti berdiri, fi sholati, dalam sholat. Misalkan orang yang memang tidak mampu berdiri ya, ketika udzur misalkan sholatnya melakukan duduk misalkan, tidak bisa berdiri, maka boleh. Atau wal fitru wa taharatu fi sholati wal fitru, dan berbuka puasa bagi orang yang misalkan ada udzur syara. Nah, wal fitru wa taharatu di sini sebentar. Fi sholati wal fitru walam yusami fil ikdami alal manhiyati wa khususan lil kabair. Ya. Jadi sekali lagi, boleh berdiri kal qiyam fi sholah wal fitru wa taharatu walam yusami fil ikdam alal manhiyat wa khususan lil kabair. Jadi diperbolehkan, saya ulangi lagi, diperbolehkan meninggalkan sebagian kewajiban yang lebih rendah tingkat masyaqatnya. Kal qiyami fi shalah, seperti berdiri saat sholat, wal fitru, dan berbuka, wa taharatu, dan dalam bersuci, maksudnya gitu, diganti dengan tayamum di sini ya. Walam yusamih, akan tetapi tidak ditolerir atau tidak dimaklumi, tidak dibolehkan, fil ikdami alal manhiyati, di dalam fil ikdami, di dalam menunjukkan jadi melakukan alal manhiyati, pada perkara yang dilarang, wa khususan, dan terkhusus lil kabairi, bagi dosa-dosa yang besar. Jadi diperbolehkan meninggalkan perkara-perkara wajib, sebagian kewajiban, dengan lebih rendah tingkat kesulitannya, seperti berdiri dalam melaksanakan sholat ya, boleh. Ini kan dikaji ada uzur. Berbuka juga boleh bagi yang uzur berpuasa, atau dalam bersuci, ini diganti dengan tayamum, ini juga boleh. Tapi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang itu, seperti memilih yang lebih rendah tingkat dosanya, terutama dosa-dosa besar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, ketahui atas istri mereka, au mamalakat, atau hamba sahaya yang memelakat, atau apa yang mereka miliki, aimanakum, dari hamba-hamba saya mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka hal itu tidak tercela. Faman ibtagha, barang siapa yang mencari wara'a dzalika, di belakang itu, fa ulaika humul adun, maka mereka itu yang melampaui batas. Nah, itu kaidah yang ke berapa tadi? Kaidah yang ke-19. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pertama, berlebih-lebihan di dalam berkumur dan istinsyak. Nomor kedua, ditolerir meninggalkan sewajiban dengan kemasyakatan yang lebih ringan ya. Seperti bolehnya duduk ketika sholat, atau berpuasa ketika tidak berpuasa ketika uzur ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Nanti kita lanjutkan pada al-qaidatu al-ishruna, kaidah yang nomor 20.